Hai, kami dari kelompok pinjol akan memperkenalkan diri satu persatu dari anggota kami. Yang paling, halo. Hai teman-teman, aku Desita. Hai teman-teman, aku Anggita. Hai teman-teman, aku Okta. Hai teman-teman, aku Vina. Hai teman-teman, aku Diana. Hai teman-teman, aku Bella. Hai teman-teman, aku Devin. Selamat menyaksikan. Semoga paham ya dan mendapatkan informasi mengenai pinjol. Kalian nggak tahu nggak sih sekarang itu lagi marah banget yang namanya pinjol di berita-berita gitu. Kayak orang-orang yang apa gagal bayar pinjol apa segala macamnya sampai bunuh diri, kalian tahu nggak sih? Tahu. Kasian ya. Iya. Tapi kenapa ya kok banyak banget apa platform pinjol-pinjol kayak gitu? Sebenarnya buat apa sih? Ya buat gaya hidup sekarang itu banyak harus ikutin gaya hidup apa gaya hidup yang sekarang sampai pinjol-pinjol kayak gitu. ya mungkin buat memenuhin apa sih kebutuhan instastory atau apa, kan sekarang lagi maraknya kayak FOMO. Kan sekarang kalau keluar nggak pakai baju baru kan geng. Iya. Baju yang udah di post di feed Instagram itu nggak boleh dikeluarin lagi, nggak boleh dipakai lagi. Tapi itu sisi negatif dari pinjol ya. Iya. Positifnya apa ya? Banyak sih buat orang-orang yang nggak punya akses ke bank konvensional. Kalau bank konvensional itu kan kita perlu, kalau mau kredit itu kan perlu mutasi rekening, terus habis itu harus punya rekening koran, NPWP, jaminan, dan betul, dan nggak semua orang punya itu semua, punya dokumen itu. Jadi pinjol ini sebenarnya sisi positifnya menyasar ke orang-orang atau masyarakat yang memang belum mempunyai dokumen itu tapi butuh dana cepat. Tapi kan ya sisi negatifnya itu Tidak sesuai betul. Terus habis itu apa namanya, bunganya besar banget teman-teman. Tapi kan tetap ada aja orang yang butuh kepepet ngambil. Tapi biasanya kalau kepepet itu banyak yang pakai yang ilegal kan? Iya sih. Iya kan. sih udah browsing sih ya, kayaknya aplikasi ilegal itu juga banyak kan. Tapi kenapa kalau ada aplikasi ilegal tuh kayak dimudahkan banget gitu, padahal kalau kita dapat dana secepat itu berarti kan dengan bunga yang tinggi kan resikonya juga tinggi gitu kan. Terus kenapa coba mereka mau gitu walaupun dengan title kepepet tapi mereka tetap pakai pinjol gitu? Balik lagi sih kebutuhan. Iya. Kebutuhan orang-orang yang konsumtif tapi salah memanajemen uang, dan juga ya itu akhirnya kelilit Sampai jadi gagal bayar gitu. Kadang gitu kan ada juga yang malah gali lubang tutup lubang kan. Dari pinjol ini terus ke pinjol ini gitu. Mereka akhirnya apa pinjam membudak, akhirnya mereka nggak bisa bayar. Sekarang banyak kan situs-situs kayak buat apa online gitu judi Itu biasanya yang judi sama apa? Judi sama pinjol satu. Iya soalnya dia kayak mau judi nggak ada dia pinjol dulu. Tapi teman-teman ada yang punya pengalaman nggak sih yang pinjol-pinjol gitu? Kalau aku pakai pay letter jujur. Aku juga sih. Harus sadar diri ya. Sesuai kebutuhan. Nah, memudahkan. Iya. Sisi positifnya itu. Iya. Tapi sisi negatifnya keterusan. Tergantung kecanduan. Kita sebenarnya bisa bayar sendiri tapi pakai pay letter 12 bulan bisa kali ya. Cicilannya kan kayak Ringan. Tapi ada kan kalau di Shopee itu yang uang langsung uang tunai itu ada kan? Apa sih? pinjam. Es pinjam. Kalau pay letter kan barang ya. Iya, khusus untuk pembelian di Shopee aja kan, nggak bisa kalau ditarik tunai. Tapi ada loh, gestun nggak sih? Nah, apa ya? Nggak tahu. Dan apa kayak gestun itu kayak semacam orang yang nyediain jasa gitu loh buat bisa narik tunai di aplikasi Gestur itu berarti gesek tunai. Tapi itu juga bahaya sih karena apa gestur itu
juga harus pinter-pinteran orang kan. Ya Shopee juga nggak mau kali apa ditipu kayak nggak mau beli barang tisu harganya 2 juta nggak mungkin. Iya. Cuma terus kayak kasus-kasus pinjol yang bikin orang-orang sampai bunuh diri tuh yang itu menurut kalian gimana? Parah. No comment di sini. Kasihan, iya sih kasihan. Ya mungkin kan itu kan bisa jadi karena dari biaya kuliah kan dia harus dituntut buat kuliah tapi dia tetap harus nyambung hidup juga kan. Tapi sekarang banyak tahu kayak minta data diri gitu, terus habis itu dibuat pinjol, nanti kita yang bisa bayar Itu kan. ada kasusnya dulu tahun berapa ya? Ya masih aku belum kuliah kayak itu baru covid kayaknya itu. Nah, semua orang butuh Semua kan butuh uang. lagi kan pekerjaan susah. Iya. Gak pemasukan. Terus orang-orang akhirnya itu kan diambil KTP-nya terus dipakai pinjol terus habis itu ditagih-tagih gitu kan. Tapi kalau kayak gitu kan juga kasihan kan orang-orang yang nggak tahu nggak pakai uangnya gitu. Lagian kan sekarang kalau debt collector pinjol kalau nagih kan serem gak sih guys? Kayak Iya. pakai error-errornya itu loh. Bahkan yang kemarin itu aku pernah lihat itu berita yang sampai ngirimin GoFood berapa ratus ribu itu loh. Iya, gitu kan. Iya, itu kasihan banget sih. Tapi kadang itu yang ditagih juga agak ya. Gimana? Agak lebih galak gitu ya. Kayak kamu udah pinjem tapi Ada juga tahu di Instagram waktu itu aku lihat. Jadi si yang nari itu debt collectornya tuh punya keluarga gitu kan, punya anak kecil gitu, mungkin umur 5 tahun atau berapa tahun gitu, sama si yang ditagih itu kayak diculik gitu loh, terus bener-bener dilakban gitu, dia dilakban terus kayak dibuang ke sungai gitu sampai bener-bener kayak udah biru banget. Terus gimana? beneran deh itu. Beneran? Beneran ada sampai cuma dia tuh cuma kelihatan ininya aja jidatnya semua dilakban. Dilakban? Meninggal sudah sampai kayak ungu. Kayak gimana ya? Ngeri. Berarti kerjaan debt collector juga nggak mudah ya berarti ya. Padahal Udah dicap jelek. Tapi masa harus sampai segitunya sih? Masa sampai harus dibunuh gitu? Tuh kan masuk pembunuhan kan? Iya, Kriminal, Nah, kan? ya namanya balik lagi orang yang udah kepepet, nggak ada uang, terus kayak didesak buat bayar, akhirnya kan dia udah nggak bisa mikir lurus gitu kan. mentalnya ya Tapi kalian pernah tahu kasus ini nggak yang pinjol salah transfer? Pinjol salah transfer. Oh, yang tahu. kayak maaf aku salah transfer nih 20 juta bisa tolong ditransfer balik nggak? Itu lagi marak banget itu. Iya, tahu. Banyak banget kasusnya yang benar-benar ketipu. Jadi yang pinter itu biasanya ke pihak BCA karena kan 20 juta kan nggak mungkin uang kecil juga kan. Orang salah transfer 20 juta kalau nggak tangani kegelincir kan nggak mungkin ya. 20 jadi 20 juta nggak mungkin. Waktu itu kasus yang aku baca tuh dia kayak akhirnya ke pihak BCA tanya ini tuh 20 juta ini uangnya dari mana, yang ngirim siapa, apa bener apa memang salah transfer. Ternyata waktu dilihat mutasi itu tuh pinjaman online. Itu sering banget sih, makanya kalau sebenarnya kan pakai pay letter juga kan gondang banding ya, kayak iya enggak gitu loh, karena kan data kan bisa bocor. Apalagi kan sekarang kan lagi sering tuh data-data bocor gitu kan. Jadi kayak aku juga nggak habis pikir sih, kayak dulu kamu juga pernah kan kena itu SMS ada pundi itu kan. Kayak kita nggak pernah, bahkan sekarang pun kita nggak tahu aplikasi itu gitu loh. Tapi nomor kita jadi nomor darurat. Gitu. Kalau waktu itu sih kalau aku tuh auto mobile kayak nggak ada yang ini, nggak ada yang pinjem, nggak ada yang punya. Aku bahkan baru tahu ada aplikasi pinjol, ada pundi gitu loh. Terus aku chat lah ke Twitter kayak, Kak permisi, ini aku nggak pernah minjem tapi kok aku ditagih ya gitu loh. Kayak ini orang ini siapa, karena itu namanya itu memang bukan dari keluarga aku gitu loh, bukan dari keluarga aku, bukan asing. Terus
katanya tuh nomor kamu tuh dipakai di nomor darurat gitu loh. Mungkin bisa jadi kan karena nomorku udah mati atau memang nomor acak gitu kan. Terus ya udah sih, untungnya sih dari pihak ada, tapi memang kalau nagih memang jahat banget sih. Nanti kita bisa share aja sih, kayak nanti aku share di WA. Tapi memang kayak itu tuh jahat banget, tapi dari pihak adminnya kalau memang kamu merasa nggak bayar, memang sebenarnya sih gampang-gampang aja diurusnya gitu loh. Waktu itu aku urus terus ya udah berhenti punya apa terornya itu udah berhenti sih. Terus kan juga ada kan sekarang kan sering banget ya, pasti kan sering banget tuh belanja pakai Shopee Paylater juga. Tapi menurutku Paylater tuh aman sih kalau Shopee kan. Iya. Aman. Terus dia tuh kalau nagih tuh juga sopan gitu. Sopan Jangan sih. lupa ya kamu punya tagihan. Iya. Kan kalau Shopee kalau misal lewat dari tanggal jatuh tempo itu bakal ada denda juga kan. Jadi kalau nggak dibayar terus-terusan ya berkali-kali lipat itu tadi. Kalau Bunganya benar-benar naik. udah telat 3 bulan atau berapa bulan itu kita ditelepon pribadi sama kantor. Tapi banyak sih sekarang kalau aku baca di Twitter itu kayak orang-orang yang sengaja telat bayar atau apa gitu kan. Sengaja gagal bayar. Ilegal itu malah nggak mau bayar. Tapi kok bisa ya? Maksudnya kan ya mungkin debt collectornya lupa atau gimana gitu kan. Tapi kalau dari aku pribadi sih ya kalau memang kepepet nggak ada uangnya ya nggak dibayar dulu nggak apa-apa, tapi ya dicicil dikit-dikit gitu nggak sih, kayak nggak di apa, bukan nggak dilepas gitu aja gitu kan. Kalian kalau punya pacar harus hati-hati, jangan mau kalau disuruh mengajukan. Itu Banyak banget kasusnya ya. contohnya apa nih Mbak? Kayaknya kamu berpengalaman tadi. Oh itu, jadi temanku sendiri tuh dia itu punya pacar gitu kan, udah lama hubungannya udah lama, udah jalan 3 tahunan lah. Nah di tahun kedua dia pacaran itu si cowoknya tuh bilang kayak aku mau pinjam duitmu kok, oh boleh nggak, aku lagi nggak pegang duit, belum dikirimin orang tua apa segala macam gitu kan ya. Mungkin karena namanya pacaran udah sayang ya kan, terus kayak ya udah deh nggak apa-apa pakai punya udah pakai paylaterku aja apa gitu, udah minta beliin barang lah apa gitu kan. Tapi bulan depannya tuh kayak aduh aku belum dikirimin orang tuaku lagi, aduh kemarin aku habis ngeprint banyak apa segala macam, akhirnya nggak dibayar sampai akhirnya entah mungkin karena si ceweknya yang terlalu cinta atau ya apa gitu kan, selalu diturutin, yang cowoknya tuh selalu diturutin sampai akhirnya tagihannya kayak udah 20 juta berapa gitu. Akhirnya mereka kayak nagih-nagih gitu kan, terus ya udahlah putus aja, tapi masih punya utang. Terus yang bayar siapa? Ya si ceweknya tetap ngejar-ngejar yang cowok lah, tetap ini utang lu bukan utang gua, meskipun namanya tetap nama si cewek kan. Jadi ya tetap diteror sih yang cowoknya, balikin duit gua gitu. Tapi kan kalau utang-utang gitu kan bikin OJK kita itu kayak jelek. Iya namanya apa? PJK. Kok enggak sih? PJK. Bikin jelek. Terus kita nggak bisa pinjam lagi. Tapi katanya tuh kalau apa misalnya kita telat gitu kan, tapi kita bayar rutin dulu gitu, misalnya habis telat setahun gitu kan, terus habis itu setahun kemudian kita bayar rutin gitu, katanya bisa balik kok datanya. PI checkingnya bisa kembali Bisa balik lagi namanya. Tapi ya mungkin kalau Tergantung pinjaman- ini kayaknya. tergantung banknya juga kan. Kalau misalnya udah dari Shopee Paylater nih kita telat gitu kan, terus kita mau pinjam BCA mungkin agak susah. Cuma kalau udah baikan apa tergantung pinjaman apa besar pinjamannya juga kan. Kalau nyampe 10 juta ya susah. Cuma kalau masih ya kita ini 5 juta dulu, 10 juta gitu kan. Karena sekarang udah ada dana akur juga kan. Itu kan buat orang-orang yang buka usaha kan gampang banget. Tapi ya itu kan kayak butuh data juga kan, susah sih yang paling mudah apa makanya pinjol kan bisa gampang banget gitu loh dapet uangnya. Kayak kita cuma foto pakai wajah KTP terus diverifikasi, kita bayar mungkin 2 kali terus kita udah bisa pinjam berkali-kali gitu. Saking gampangnya itu yang bikin pinjol itu kayak apa gampangin. Jadi akhirnya menurut teman-teman
pinjol ini berdampak positif atau berdampak negatif? Kalau menurut aku sih ya dua-duanya ada dampak positif sama negatifnya. Jadi tergantung manusia itu sendiri yang menggunakan pinjol itu gimana. Kalau misal memang untuk kebutuhan dana usaha atau yang lain kan itu bisa muter lagi tuh modalnya, ada untungnya ya. Jadi bisa dibayar. Kalau misal buat kebutuhan yang impulsif gitu menurut aku kurang sih, karena kayak gimana ya, kebutuhan impulsif itu selalu ada terus setiap hari, apalagi kalau kita ngikutin tren-tren itu nggak ada habisnya. Kita kan juga harus bedain mana yang penting, Jadi tergantung manusia Mana itu kebutuhan dan mana keinginan. Iya. ya. Tapi menurutku kayak pinjol ini kan saking mudahnya kan, kayak kita butuh, misalnya hari ini butuh beli apa, misalnya susu buat anak, itu kan biasanya membantu orang-orang yang sudah berkeluarga juga kan. Cuma maraknya penipuan pinjol ini yang bikin kayak kita kalau mau pakai pinjol mikir lagi gak sih. Kayak akhirnya kan Kalau apa, betul-betul banget ya nggak usah, kayak nggak usah gitu kan. Kayak ya selama kita hidup sederhana, terus kayak apa yang kita punya itu kayak masih bisa digunakan, ya udah pakai itu aja gitu loh. Karena pinjol tuh kayak mengalir kayak air gitu loh, kayak kamu selalu membutuhkan tapi belum tentu kamu bisa mengembalikan. Kayak kejebak banget gitu ya. Menjebak banget, semudah itu. Aku juga punya Genius tuh, kartu Genius. Iya, tahu. Sekarang kan sudah ada kreditnya tuh. Oh iya? Ya, dia kayak kartu kredit tapi dengan nominal rendah. Bunganya rendah, limitnya. Limitnya. Jadi kalau aku kemarin dapat yang limit 500.000 doang, nah itu kan kayak segampang itu aku kira kan kayak ngajuinnya susah gitu kan, karena aku sendiri juga pakai paylater juga kadang telat gitu loh. Tapi ternyata dia cuma kayak apa, setuju dengan SSK dari pihak Genius, terus sudah Limitnya. aku dapat gitu aja limitnya. Karena apa, dia dana kredit, bukan pinjaman. Kalau pinjaman balik lagi tanyain alamat apa segala macam gitu kan. Tapi kalau yang kredit tadi ya kayak pakai kartu kredit biasa, jadi kayak segampang itu gitu loh. Kamu cuma scan QR, kamu makan di mana gitu, terus dicicil aja, tapi tenornya cuma 1 bulan sih. Oh. Ya, cicil aja, besok dibayar gitu. Akhirnya masuk gitu aja gitu loh. Aku kira susah, kira waktu itu mungkin nggak bisa kali ya, datanya udah kecenang apa gitu kan. Dan itu cuma karena sinyal, terus habis itu ditekan-tekan, dicentang-centang, kamu setuju apa enggak, ini langsung dapat limitnya gitu loh. Ya mungkin itu positif, tapi bagi kita yang kayak harusnya itu nggak penting, jadinya penting gitu loh, kayak oh aku punya ini, Jadi aku punya konsumtif. itu. Iya. Gitu sih susahnya kan itu. Contohnya ingin menonton konser Bruno Mars, tapi tidak ada uang. Ya udah. Aku sendiri pinjol Langsung. besok tahun depan ini mau nonton Yosofi juga harus pinjol. Nah, langsung Mbak Bonik, jangan ya dek ya. Kan ya deh ya. Tuh, aku juga pinjol besok mau langsung tiket Yosofi, ya gimana? 3 tiket berapa? 6 juta. Ya nggak apa-apa sih selagi bisa dibayar kan. Iya. Bukan, pokoknya jangan galbay. Tiketnya sekarang kita harus beli, tapi kan ntar kedepannya kan kita udah ada duitnya. Kalau kayak gitu nggak apa-apa sih, yang penting jangan melupakan kewajiban. Iya. Apa kewajibannya? Sholat. Bayar. Membayar dengan tepat waktu. Tidak hanya sholat yang tepat waktu. Iya. Bayar pinjol tepat waktu. Ya udah deh ya, pokoknya ininya berarti kan pinjol ini negatif ya, positif ya, tergantung maksudnya kita, kemauan kita, penting enggaknya gitu sih. Ya udah deh kalau gitu. Habis ini ada kelas lagi nggak sih? Iya kayaknya. Siap-siap aja yuk. Behind the scene.